Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Arjuna, guru kelas 2 SDN 15 Subarang Tiga Corong, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam. Murid adalah subjek dalam pendidikan. Untuk itu, guru bertugas menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu, harus adanya keberpihakan kepada siswa. Untuk menunjukkan keberpihakan tersebut, maka guru harus berusaha menciptakan pembelajaran yang bermakna dan juga pembelajaran yang menyenangkan. Untuk itu, saya melakukan sebuah praktik baik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Membilang Menyenangkan dan Penuh Kebahagiaan. Pembelajaran matematika di kelas 2 SDN 15 Subarang Tiga Corong, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, dimulai dengan melakukan asesmen diagnostik awal, yaitu materi membilang. Hasilnya, dari 5 orang murid, hanya 3 orang murid yang sudah lancar membilang 1 sampai dengan 20. Dan ada 2 orang murid yang kurang lancar. Hal ini membuat saya mendapatkan gambaran mengenai murid yang akan diberikan perlakuan. Saya mencoba memutar ide dan pikiran guna mendapatkan solusi dalam proses pembelajaran murid pada materi membilang sampai 50. Saya berdiskusi dengan guru-guru dan kepala sekolah guna meminta ide dan saran yang dibutuhkan. Selain itu, saya juga berdiskusi dengan pengajar praktik karena saya sedang dalam proses pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Agam. Dari diskusi yang dilakukan, saya akhirnya menetapkan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi guna memenuhi dan mengakomodir kebutuhan murid dalam belajar. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam belajar dan menjembatani kesenjangan antara pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid. Harapannya, praktik baik ini dapat membuat murid tertantang dalam belajar. Kebutuhan murid dapat terpenuhi dan murid mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Pelaksanaan proses praktik baik, pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan tentu harus memetakan kemampuan murid guna dapat memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Tantangan yang saya hadapi adalah menentukan diferensiasi apa yang bisa saya lakukan di antara 3 diferensiasi, apakah itu diferensiasi produk, diferensiasi proses, atau diferensiasi konten. Selain itu, menyiapkan strategi dan juga media pembelajaran guna mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Semuanya tentu harus termaktub dalam RPP yang akan dilakukan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang sudah dipaparkan adalah dimulai dari memperkaya pengetahuan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dari berbagai literatur. Lalu, memetakan kemampuan dan karakteristik murid. Saya melanjutkan dengan merancang RPP pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Dari analisa dan kajian yang mendalam, saya merancang RPP berdiferensiasi proses dan produk. KSE yang diintegrasikan pada pembelajaran ini adalah kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Strategi yang digunakan yaitu Discovery Learning dengan pendekatan penggunaan media yaitu CRA atau Concrete Representational Abstract. Pada penerapannya, dimulai dari kegiatan awal seperti biasa. Dimulai dari mengkondisikan kelas, murid diarahkan untuk berdoa bersama. Murid diperiksa kehadirannya. Selanjutnya, agar murid bisa hadir sepenuhnya dalam pembelajaran dan melatih kesadaran diri murid, maka murid diminta bercerita mengenai hal yang menyenangkan atau yang kurang menyenangkan pada hari itu atau kemarin. Pada kegiatan ini, terlihat murid bercerita dengan antusias dan penuh kegembiraan. Secara umum, siswa bercerita mengenai lomba hari kemerdekaan yang dilakukan pada hari sebelumnya. Hal ini merupakan bagian dari menghargai murid dengan membiarkan mereka mengontrol kesadaran dirinya. Lalu kita sebagai pendidik menjadi pendengar yang baik dan memberikan apresiasi atas cerita. Lebih lanjut, murid diberikan apersepsi mengenai pembelajaran sebelumnya, di mana murid sudah belajar membilang sampai 20. Setelah itu mereka mendengarkan guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah murid dapat menghitung banyaknya benda sampai dengan 50 dengan tepat, murid dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 50 dengan tepat, dan murid dapat menuliskan lambang bilangan sampai dengan 50
dengan kegiatan pembelajaran dimulai dengan murid-murid diarahkan untuk melihat satu bungkus besar permen yang di dalamnya ada permen kecil-kecil. Murid-murid diarahkan secara bergantian untuk menebak berapa perkiraan isi permen dan bungkusan tersebut. Setelah mendengarkan tebakan semua murid, saya dan murid-murid bersama-sama menghitung permen tersebut. Mereka terlihat menghitung dengan penuh semangat dan antusias karena berharap tebakannya benar. Keseruan menghitung permen dengan suara lantang secara bersama-sama berakhir pada angka 50. Proses pembelajaran dilanjutkan dengan memberikan media konkret, yaitu lidi kepada murid-murid dengan jumlah yang tidak sama. Dari sini, proses diferensiasi sudah dimulai, tanpa murid sadar bahwa ada perlakuan yang berbeda, sehingga murid menikmati prosesnya dengan semangat. Satu persatu, murid menghitung jumlah lidi yang sudah mereka dapatkan dengan penuh kehati-hatian dan antusias. Ternyata, secara tidak sadar mereka melakukan pengulangan sehingga yang belum lancar menjadi lancar. Jumlah lidi yang diberikan berbeda membuat murid yakin dengan jawabannya dan tidak bisa membandingkan jawabannya dengan temannya. Proses yang menyenangkan pun terus berlanjut saat proses memvalidasi kebenaran pada tiap hitungan lidi dari murid dilakukan secara bergantian dan bersama-sama. Terlihat murid menghitung dengan lantang dan semangat. Otomatis murid yang belum lancar berhitung terus melakukan pengulangan dan tanpa sadar membentuk pengetahuannya. Proses memvalidasi ini merupakan KSE dari kesadaran sosial siswa. Murid-murid diarahkan untuk melihat media representatif yang saya tampilkan di depan kelas. Pada bagian pertama, saya mencontohkan cara menghitungnya dengan lantang dan menuliskan angkanya di depan kelas. Pada sesi ini saya juga mengarahkan murid untuk maju dan menghitung jumlah buah berdasarkan kemampuannya sehingga terjadi diferensiasi proses. Namun murid tidak menyadari karena tidak terlihat perbedaan yang ketara. Saya memberikan gambar dengan angka yang besar sampai 40-an pada murid yang sudah lancar dan angka 30-an pada murid yang kurang lancar berhitung. Proses pembelajaran berlanjut dengan memperhatikan angka yang saya berikan dan murid-murid menyebutkannya secara bersama-sama. Di sesi ini, murid-murid mengenal bentuk bilangan 1 sampai 50. Untuk memperdalam dan mempertajam pengetahuan murid mengenai bentuk angka, mereka secara bergantian diarahkan untuk menunjukkan angka yang saya sebutkan. Pembelajaran berlanjut pada pemberian LKPD secara mandiri. Tugasnya adalah mengikat lidi sebanyak jumlah yang ditentukan. Pada sesi ini terjadi diferensiasi proses di mana murid mendapatkan tugas sesuai dengan kemampuannya. Lebih lanjut, diberikan LKPD secara berkelompok. LKPD didesain untuk terjadinya diferensiasi proses dan terciptanya KSE, keterampilan berelasi dan manajemen diri. Pada prosesnya, pengerjaan LKPD berujung pada keberhasilan murid menempel stiker buah yang telah disediakan pada lembar kertas sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Setelah melakukan serangkaian proses kegiatan yang ada di LKPD, murid-murid kembali pada susunan duduk sebelum berkelompok. Untuk menyegarkan suasana sekaligus melatih KSE manajemen diri murid untuk tetap fokus dan hadir penuh dalam pembelajaran, maka dilakukan ice breaking yang membuat siswa kembali bersemangat. Pembelajaran berlanjut dengan melakukan asesmen formatif. Murid diarahkan untuk mendemonstrasikan angka yang disebutkan guru secara bergantian dengan menggunakan lidi. Pada proses ini kembali dilakukan proses diferensiasi di mana angka yang disebutkan disesuaikan dengan kemampuan murid yang tentu sudah berkembang setelah pembelajaran. Tahap selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab bersama murid mengenai hal-hal yang belum dimengerti. Lalu berlanjut kepada pemberian evaluasi dalam bentuk asesmen sumatif yang didesain tetap berdasarkan kemampuan murid yang telah dipetakan. Pada kegiatan akhir dilakukan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Murid-murid bersama guru melakukan refleksi pembelajaran. Ini bagian dari KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana murid menyampaikan dan memutuskan mengenai apa yang mereka rasakan. Proses refleksi dilakukan dengan menggunakan papan perasaan. Setelah semua berakhir, murid diarahkan untuk berdoa bersama dan pulang. Setelah semua pembelajaran selesai, saya tidak berhenti sampai di situ. Saya melakukan refleksi dan evaluasi diri. Saya melihat bahwa murid-murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran secara menyeluruh. Kebutuhan mereka dapat diakomodir. Proses pembelajaran efektif, di mana terlihat dari keberhasilan siswa dalam asesmen formatif dan sumatif. Siswa tidak merasa dibeda-bedakan akan kemampuannya, dan yang terpenting adalah terjadinya pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan murid. Dalam pembelajaran yang hadirkan Bapak Robi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSK, saya melihat Bapak Robi sangat bisa menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses dan produk. Pada kegiatan pembelajaran ini luar biasa sekali, Bapak Robi tanpa menggunakan IT dan aplikasi bisa menghadirkan pembelajaran yang sangat-sangat membuat anak kreatif, aktif, dan percaya diri. Dalam pembelajaran yang menjadi tantangan bagi Bapak Robi Arjuna adalah bagaimana cara memfasilitasi siswanya dengan mengeksplor kemampuan siswanya untuk berpikir kritis. Salah satunya dengan cara menciptakan pertanyaan yang bersifat kontradiktif.
Keberhasilan dari praktik baik ini tentu tidak terlepas dari pihak-pihak yang ikut berkolaborasi, yaitu kepala sekolah, guru-guru, pengajar praktik, dan murid. Proses ini mengajarkan bahwa kolaborasi adalah bagian penting dalam menjalani proses bertumbuh, dan pada proses pembelajaran, keberpihakan dan kemerdekaan murid dalam menjalani proses belajar adalah hal yang utama. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.